Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Dendi Kurniawan di Universitas Sains dan Teknologi Komputer. Pada video ini kita sudah memasuki pertemuan yang ke-13. Namun karena minggu lalu tanggal merah, jadi di dalam materi kita masih membahas pertemuan yang ke-12, yaitu tentang JavaScript serta aturan dasar. Tujuan dari pertemuan hari ini adalah mahasiswa memahami pengertian dari JavaScript, kemudian memahami sejarah, memahami istilah yang ada pada JavaScript, kemudian mahasiswa mampu membuat dokumen JavaScript dan mampu membuat tampilan output dalam JavaScript. 3 poin di atas hanya istilah-istilah saja yang mungkin bisa teman-teman pahami sendiri dan bisa bertanya jika ada kendala ataupun kurang paham mengenai istilah tersebut. Jadi nanti kita berfokus untuk membuat dokumen JavaScript dan membuat tampilan output dari JavaScript. Nah, namun demikian saya akan membahas sedikit mengenai pengertian dari JavaScript. JavaScript merupakan salah satu bahasa pemrograman yang bisa membuat halaman website Anda lebih menarik. Seperti halnya pada pertemuan yang ke-1, yang mana saya menganalogikan bahwa HTML adalah kerangka manusia, kemudian CSS itu adalah penampilannya ataupun pakaiannya, dan JavaScript ini adalah otaknya yang berkesan lebih membuat tubuh manusia itu lebih hidup, bisa bergerak. Oke, dan sejarahnya sendiri dia dimulai dari bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh Netscape ya. Proses desainnya memerlukan waktu 10 hari saja. Namun pada awalnya JavaScript ini bernama Mocha dan belum sekompleks sekarang ini. Fitur-fiturnya tentunya masih terbatas. Ya, dia dibuat tahun 95 dan ini hanya dipakai oleh kalangan Netscape sendiri. Oke. Kemudian cara kerja dan fungsi JavaScript. Untuk HTML, CSS, PHP atau yang lainnya biasanya akan diproses oleh server ya, lalu baru ditampilkan ke pengguna. Namun untuk JavaScript di sini dia langsung dieksekusi oleh komputer klien. Artinya bagi pengguna web ataupun pengunjung website yang program websitenya itu menggunakan JavaScript, maka perintah JavaScript tersebut diolah langsung oleh komputer pengguna, jadi tanpa menghubungi server. Prosesnya lebih cepat. Sekilas ya mengetahui tentang JavaScript, kemudian kelebihan, kekurangan mungkin teman-teman bisa baca sendiri, dan di sini saya akan mencontohkan cara membuat JavaScript di dalam website. Dalam pembuatan JavaScript ini sangat mudah sekali. Biasanya perlu menggunakan TypeScript. Kalau kemarin di dalam style kita bisa menggunakan link style read ya, style sheet, tapi kalau di JavaScript kita menggunakan TypeScript dan kita nanti bisa masukkan coding JavaScript dalamnya. Nah, saat ini JavaScript tidak digunakan di sisi klien saja, JavaScript juga digunakan pada server, konsol, program desktop, mobile, IoT, game, dan juga yang lainnya. Baik, sebelum melangkah lebih jauh, kita mengenal beberapa istilah yang ada di dalam JavaScript. Yang pertama yaitu konsol. Apa itu konsol? Dia merupakan bagian untuk menampilkan pesan error jika kita melakukan kesalahan dalam penulisan sintaks JavaScript. Jadi ketika kita membuat sebuah dokumen JavaScript, ketika kita menulis codingnya dengan salah, itu tidak akan tampil notifikasi kesalahan. Mungkin hal yang kita inginkan itu tidak tampil gitu saja ya, dan errornya itu nggak muncul di bagian apa, di line berapa. Kita nanti bisa menggunakan konsol tersebut untuk pengeceknya. Nanti muncul di sana line berapa yang error. Nah, untuk menampilkan konsol ini kita buka web browser dan kita klik kanan ya, ini web browser contohnya. Kita klik kanan kemudian inspect.
Terus di sini ada konsol ya, ini elemen ada konsol, source, network. Nah, kita klik yang konsol di sini. Nah, di dalam konsol tersebut kita sebenarnya juga bisa untuk menulis perintah-perintah JavaScript di sini. Ya, ini diabaikan aja ya. Kita bisa menulis tag JavaScript atau perintah-perintah JavaScript juga di sini. Ya. Oke, kita mengetahui konsol terlebih dahulu. Nah, ini contoh perintah JavaScript ya, teman-teman bisa kopas aja di sini, bisa ditempelkan di sana, dipaste ya, dan di enter, nanti dia muncul konsol log, hey apa kabar. Nah, ketika kita ingin menampilkan di konsol, kita bisa berikan perintah konsol log. Tapi ketika kita ingin menampilkan pada bagian atas, ya pada bagian sini, kita bisa menggunakan dokumen read, atau ketika kita ingin menampilkan sebagai notifikasi, kita bisa menggunakan alert. Contoh, saya tulis alert, nah muncul saya sedang belajar JavaScript. Nah, kalau ingin mencetak di sini, kita bisa menggunakan dokumen read. Oke, muncul di bagian sini, halo gitu kan. Iya. Oke, sedikit mengenai informasi ya. Baik, selanjutnya konsol ini bisa digunakan untuk menguji fungsi dan kode JavaScript juga. Konsol dapat kita gunakan untuk melihat pesan error. Jadi ada dua fungsinya. Nah, membuat program JavaScript. Seperti biasa, teks editor yang kita gunakan masih Sublime Text. Teman-teman bebas ya, tidak harus Sublime Text sebenarnya. Bisa juga untuk Notepad ataupun VS Code ataupun yang lainnya. Oke, sebentar. Ini pertemuan 13 ya. Tapi isinya pertemuan 12. Simpan filenya dengan nama bebas. Saya contoh di sini namanya index.html ekstensinya, dan kita membuat struktur HTML ya. Kemudian pada bagian body kita bisa menggunakan tag script. Nah, untuk muncul tipe tag JavaScript-nya ini boleh dihapus, boleh juga tidak, tergantung terserah teman-teman. Kalau saya suka rapi gini, nggak ditulis sebenarnya juga nggak masalah sih. Nah, tadi kita akan menampilkan konsol contohnya. Konsol itu untuk menampilkan pada bagian konsol tadi di untuk menampilkan konsol di web browsernya ya. Nama saya Dendi Kurniawan. Saya simpan, kemudian saya open in browser. Dia nggak tampil ya teman-teman, di sini nggak muncul karena saya cetak dia di konsol. Nah, kalau kita klik di konsol, muncul nama saya Dendi Kurniawan. Karena konsol ini untuk menampilkan teks yang ada di bagian konsol ataupun istilahnya mengecek. Nah, misalkan di sini itu saya salah menulisnya konsol log gitu aja, bukan log ya. Nanti di dalam JavaScript-nya kalau kita tidak buka di konsol, dia nggak muncul ya. Tapi kalau di inspect, pesan error muncul ya pada indeks HTML line 8, ada kesalahan di situ. Nah, itu contohnya seperti itu. Atau ketika saya ingin tampilkan di sana menggunakan dokumen read ya, jadi ditampilkan di bagian sini, di bagian ini ya. Oke, misalnya nama saya Dendi Kurniawan. Ketika saya tulisnya salah, dokumen wait ya, dan saya coba untuk melihatnya di bagian sini, maka dia nggak tampil ya, nggak muncul pesan error, nggak muncul apa-apa, nggak tampil tapi dia. Nah, ini kok nggak bisa. Nah, teman-teman bisa cek di bagian inspect, bagian konsol, ada error di line 8 indeks HTML. Nah, ini di sini muncul, bisa diklik juga ya, error di bagian 8.
Nanti bisa dicek kekurangannya apa. Oke, seperti itu. Dan selanjutnya cara menulis kode JavaScript. Pada contoh di atas atau yang tadi saya contohkan itu, kita menulis kode JavaScript di dalam HTML dengan cara penulisan embed atau ditempel. Ya, masih ada beberapa cara yang perlu kita ketahui ya. Yang pertama kan embed tadi, kemudian inline yaitu ditulis pada atribut JavaScript, kemudian eksternal kode JavaScript ditulis secara terpisah, seperti halnya ketika kita menuliskan file CSS kemarin, tapi kita harus memasukkan file CSS tersebut ke HTML menggunakan link startlet gitu ya. Oke, yang pertama tadi karena sudah saya contohkan yaitu embed, kita menulis langsung di sini, jadi saya skip ya. Kita pisahkan dia dengan text script, bisa di dalam head, bisa di dalam body. Kemudian yang kedua, penulisan inline, dia dituliskan dalam atribut JavaScript. Nah, atribut-atribut ini contohnya ada onClick, jadi kita membuat tag HTML, kemudian di situ atributnya kita tuliskan atribut JavaScript, contohnya onClick alert y. Jadi ketika tombol link href ini diklik ya, dia muncul alert. Alert itu adalah tadi ya, notifikasi di atas itu. Ya, contohnya seperti ini, notifikasi ini. Nah, jadi ketika pesan ini diklik, dia tampil Anda hebat ya, ini contohnya. Baik, itu yang kedua. Kemudian di sini yang kedua tadi ada beberapa atribut yang teman-teman bisa gunakan, yang bisa dicoba. Ada on error, ada on load, ada on unload, ada on abort, on blur, on change, on click ya, on content menu. Di sini sudah ada keterangannya. Silahkan teman-teman pahami, silahkan teman-teman coba dan dilihat hasilnya seperti apa. Banyak sekali, tidak hanya itu saja ya, cuma itu yang sering digunakan. Kemudian yang ketiga, penulisan kode JavaScript eksternal. Pada cara ini kita akan menulis kode JavaScript secara terpisah dengan file HTML. Cara ini biasanya digunakan pada proyek besar, pada kompleks ya, pada proyek yang sudah kompleks. Jadi ada file HTML, ada file JavaScript. Atau kita sudah pernah menggunakan teknik ini dalam pertemuan ketika membuat template web untuk menampilkan icon-icon di dalam webnya. Ya, tulisannya sama ya. Jadi di dalam kode JS-nya itu tidak perlu menggunakan text script. Cuma di bagian HTML-nya kita harus menginputkan ataupun memasukkan nama file JavaScript-nya. Contohnya seperti ini. Script src kode JavaScript. Ini untuk memasukkan file JavaScript-nya ke dalam HTML. Kalau CSS kemarin kita menggunakan link style sheet. Di sini kita menggunakan script src nama filenya. Nah, selanjutnya menampilkan output pada JavaScript. Nah, yang pertama menggunakan konsol tadi sudah saya praktekkan untuk menampilkan di bagian konsol ya. Kita harus melihatnya di bagian inspect konsol. Kemudian yang kedua menggunakan fungsi alert. Ini untuk menampilkan jendela dialog. Fungsinya sebenarnya berada pada objek window ya. Jadi sebenarnya itu penulisannya window alert hello world gitu. Cuma kita bisa untuk menghilangkannya. Untuk menghilangkan fungsi alert, menghilangkan undo ini. Jadi kita tulis langsung alert itu sudah bisa. Ya, contohnya alert selamat datang di Universitas Telkom, dan ini ada function ya. Jadi JavaScript itu sebenarnya kompleks sekali, cuma yang kita pelajari di sini hanya dasarnya karena materi buku mata kuliah ini bertabrakan ataupun bergabungan dengan HTML dan CSS. Jadi ada function juga, tapi kita nggak sampai di sana. Oke, kemudian yang kedua menggunakan dokumen wrap. Tadi juga saya contohkan, jika teman-teman ingin membuka di bagian halaman ini, teman-teman bisa menggunakan dokumen wrap. Nah, di dalam JavaScript, teman-teman juga bisa mencetak dari perintah tag-tag HTML.
tapi dibungkus dengan tanda petik seperti ini. Contohnya H1, HR, P, B, ya, bold, dan juga yang lainnya. Tag-tag HTML bisa dicetak di sini. Nah, ini contohnya HR-nya, ya. Enter-nya juga berfungsi, ini bold-nya juga berfungsi. Selain fungsi read, objek dokumen juga menyediakan berbagai macam fungsi untuk manipulasi dokumen HTML. Ya. Kemudian yang keempat, untuk mencetak kita bisa menggunakan inner HTML. Dia merupakan atribut di dalam objek elemen HTML yang berisi string HTML. Dengan inner ini kita dapat menampilkan output elemen yang lebih spesifik. Nah, contoh di sini kita membuat suatu tag div di dalam HTML yang saya kasih nama id hasil output. Nah, hasil output ini tag div ini isinya masih kosong, nggak ada isinya kan di sana kan. Nah, saya akan isi di sini dengan fungsi inner HTML. Variabel hasil dokumen get element by id ini adalah selektor ya. Jadi kita membuat sebuah variabel yang bernama hasil, di mana dia mendapatkan get element by id hasil output ya di sini. Oke, jadi dia mengarah ke sana, selektornya itu mengarah ke sini. Nah, kemudian hasil inner HTML aku suka JavaScript, memasukkan aku suka JavaScript ke dalam hasil ya menggunakan fungsi inner HTML. Jadi nanti di sini otomatis tercetak aku suka JavaScript. Nah, itu cara yang keempat. Kemudian cara yang kelima bisa menampilkan dengan dialog seperti alert ya. Alert tadi yang di atas untuk menampilkan informasi ya, hanya ada tombol OK. Selain alert juga ada lagi confirm. Kalau confirm berarti kalau nggak OK berarti dia batal. Ada dua. Ini contoh yang alert tadi ya, window alert itu tadi hasilnya seperti ini. Selamat datang di website Universitas Telkom. Ini biasanya untuk menampilkan informasi saja. Bisa juga digunakan untuk data berhasil dihapus atau ya istilahnya ini hanya informasi yang hanya bisa diklik OK gitu saja. Kemudian yang kedua itu ada confirm, dia minta persetujuan. Jadi kalau enggak OK ya batal. Ya, confirm apakah Anda yakin ingin menghapus, biasanya kan seperti itu. Ya, jadi dokumen read apa namanya? Contohnya di sini kita membuat variabel yakin, confirm apakah Anda yakin ingin mengunjungi stakeholder.ac.id. Jika yakin ya, jika yakin ini terpenuhi, maka tampilkan ini Windows location stakeholder.ac.id. Tetapi jika Anda klik cancel, ya ini kan tadi ada OK dan cancel, maka baiklah Anda tetap di sini saja. Ya, contohnya seperti itu, nanti silahkan teman-teman coba ya. Dan jendela dialog yang ketiga itu adalah prompt. Prompt ini berfungsi untuk mengambil sebuah inputan dan dari pengguna. Misalkan disuruh menginputkan nama, password, usia, dan juga yang lainnya. Oke, contohnya seperti ini, prompt masukkan nama Anda dan nanti kita cetak ya. Ini adalah fungsi untuk penggabungan dari string ke variabel. Ya, ini misalkan prompt ya. Jadi ada OK cancel tapi di sini ada input datanya. Nah, contohnya seperti itu. Ya. Dan di bagian sini kok tanda petik aja, itu berarti nilai defaultnya adalah 0, kosong. Oke teman-teman, itu pertemuan 12 dan ini pertemuan 13-nya mengenai variabel, tipe data, dan operator. Ya, tujuannya mahasiswa mampu memahami dan membuat serta menampilkan data dengan variabel. Kemudian mahasiswa memahami tipe data dan JavaScript. Mahasiswa memahami dan mengimplementasikan operator di JavaScript. Cukup panjang untuk materi ini. Mungkin teman-teman nanti bisa berfokus ya. Jadi variabel itu semacam, kalau saya analogikan itu semacam wadah yang bisa menampung angka, bisa menampung teks, dan bisa menampung yang lainnya. Ya, mungkin teman-teman di dalam mata kuliah lain sudah pernah lah menggunakan variabel, karena Anda juga sudah semester agak tua ya. Jadi saya skip untuk variabel dan di sini untuk penamaan variabel aja yang saya bahas ya. Jadi penamaan variabel ini sebenarnya bervariasi ya. Ada yang menggunakan bahasa Inggris, ada yang menyarankan harus bahasa Inggris, dan ada yang menyarankan bebas saja nggak usah menggunakan bahasa Inggris. Nah, semua tergantung dari kebijakan
nanti ketika teman-teman sudah bekerja. Nah, bekerja itu nanti dia menggunakan nama variabelnya itu bagaimana, apakah bebas atau harus menggunakan bahasa Inggris atau boleh terserah ya, terserah programmernya. Oke. Dan untuk variabel sendiri dia juga bisa menampung dari beberapa tipe data. Variabel bisa menampung string atau integer ataupun boolean dan juga yang lainnya. Nah, baik, contoh di sini teman-teman juga bisa membuat nama variabel dulu, value-nya nanti diisi belakangan. Oke, ada aturan dalam membuat variabel ya. Penamaan variabel tidak boleh diawali dengan angka di depannya. Nah, kalau ingin membuat atau mengasih angka, teman-teman dikasih di belakangnya ya. Kemudian penamaan variabel boleh diawali dengan underscore. Penamaan variabel menggunakan camel case, artinya jika lebih menggunakan dari satu suku kata, untuk huruf awal di suku kata yang kedua itu dicetak besar atau dicetak kapital. Contohnya seperti ini, nama lengkap atau camel case ini ya. C-nya suku kata yang kedua itu besar. Disarankan atau dianjurkan. Meskipun tidak demikian pun juga bisa. Meskipun menggunakan underscore juga bisa, tapi itu lebih disarankan. Yang ketiga, menampilkan isi variabel. Nah, untuk menampilkan isi variabel kita bisa memanfaatkan fungsi console, fungsi document break, dan fungsi alert tadi ya. Oke, jadi sama dengan mencetak tulisan tadi, tapi kalau kita ingin menampilkan variabel, kita langsung tulis dokumen B contohnya ya, nama institusi, kemudian ini nama variabel. Teman-teman harus membedakan ketika teman-teman ingin mencetak string secara langsung seperti ini, ditambah dengan variabel. Kita harus menggabungkan dengan tanda plus ya. Nah, ini termasuk untuk mencetak tag HTML, teman-teman harus bungkus dengan tanda petik ya, semacam string gitu, dan digabungkan. Kalau ingin menggabungkan tetap menggunakan plus. Kecuali string dengan string, tidak ada variabelnya, itu langsung cukup satu petik di depan dan di belakang. Petiknya 1 dan 2 itu bisa-bisa saja. Yang penting kalau di sini itu petiknya 1 ya di belakang petiknya juga 1. Ya, macam seperti itu. Nah, kalau ingin mengisi ulang atau mengupdate isi dari variabel, misalkan kita membuat variabel bernama age, nilai awalnya itu 18. Terus kita akan update. Nah, teman-teman tinggal tulis aja nanti di bawah sini age-nya itu diganti menjadi 21. Nah, jadi ketika teman-teman memanggil atau mencetak X yang sudah ada di bawahnya sini, X ini sudah bernilai 21. Sedangkan untuk yang di atas sana nilainya masih 18. Oke, semacam seperti itu. Kemudian ada tipe data ya. Tipe data di dalam JavaScript hampir mirip ya, ataupun di dalam bahasa pemrograman apapun tipe data itu ya biasanya terdiri dari string, integer, float, boolean, dan objek. Yang sering digunakan adalah string, integer, dan boolean biasanya. Nah, di dalam JavaScript ini dia memiliki sifat dynamic typing, artinya kita tidak harus menuliskan tipe data pada saat pembuatan variabel seperti bahasa C ataupun C++ ataupun Java dan lain sebagainya yang bersifat static typing yang harus mendeklarasikan tipe data. Jadi lebih enak di dalam JavaScript kita ingin membuat variabel, kita tidak usah mendefinisikan variabel ini itu untuk menampung data string atau integer ataupun yang lainnya. Nah, kita langsung bisa tulis saja. Kalau string ya kita gunakan petik 2 ya. Kalau integer kita langsung menggunakan angkanya. Kalau boolean berarti tulis saja true or false. Oke. Dan selanjutnya ada operator. Nah, operator di sini teman-teman bisa gunakan ya untuk mengisi suatu variabel ataupun untuk membandingkan. Nah, yang pertama ada operator aritmatika, kemudian ada operator penugasan, operator relasi dan perbandingan, operator logika, operator bitwise, dan operator ternary. Yang pertama operator aritmatika ya, fungsinya untuk penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, perpangkatan, modulus, atau sisa bagi. Contohnya di sini kita memiliki sebuah variabel A yang bernilai 5, variabel B yang bernilai 3, dan variabel
A dan B ini akan kita jumlah. Kita tampung dulu di variabel C dan isinya adalah A plus B. Kita tampilkan, yang kita tampilkan adalah C-nya. Ya, kalau kita ingin menampilkan di dalam konsol juga bisa seperti ini teman-teman, tinggal tulis saja. C sama dengan A plus B. Ya, tapi nanti yang ditampilkan adalah langsung isinya, tidak beserta caranya. Nah, kalau teman-teman ingin menampilkan caranya ataupun angka-angkanya, teman-teman bisa menggunakan teknik ini, dokumen read ya. Kita menggunakan petik 1, petiknya itu yang ada di bagian kiri angka 1 di keyboard ya, yang satu tombol dengan garis atau dengan landai, itu simbol landai. Nah, petiknya seperti ini ya, kita menggunakan dolar kurung A ya. Kurung A itu adalah untuk mengambil nilai dari variabel A ya, atau satu paket ini. Nah, untuk mengambil nilai 10, yang ini untuk mengambil nilai 5, yang ini untuk mengambil nilai C nya ya. Ini operator aritmatika, ini operator aritmatika ya, perkalian, ini operatornya, dan juga seterusnya. Hasilnya kalau ditampilkan adalah seperti ini teman-teman. Oke, ini perpangkatan ya. Nah, ini juga ada penjelasannya bagi yang belum paham. Nah, sebenarnya itu kita bisa menggunakan teknik seperti ini ya, tapi ini agak sulit sekali nanti teman-teman, karena kita akan menampilkan string plus dan string sama dengan ya. Kita akan menampilkan, nah ini pesan ini loh maksudnya, saat yang penjumlahan tadi contohnya, nah, nggak ada yang di sini nampaknya ya, saya contohkan di sini aja. Nah, jadi ketika ingin menampilkan ini itu satu baris ya, baris 14, kita juga bisa menggunakan teknik ini. Cuma kalau teknik ini itu kebanyakan tanda petik dan plusnya ya, karena ini kan untuk mengambil nilai dari variabel A, variabel ditambah string, ditambah variabel lagi, ditambah string lagi, ditambah variabel lagi, dan ditambah string. Agak sulit. Nah, jadi kita bisa menggunakan teknik yang lebih mudah aja. Nah, di atas ini, meskipun kita menggunakan tanda petik ya, dan dolar string. Kemudian ada operator penugasan. Tanpa kita sadari, dari tadi kita tuh sudah menggunakan operator ini, yaitu untuk memberikan nilai di setiap variabel. Misalkan kita membuat variabel A dan akan kita isi dengan nilai 30 dengan nilai 19. Nah, kita tinggal isi aja var A sama dengan 11. Nah, jadi ini adalah operator penugasan. Nah, selain itu ada juga untuk penambahan, misalkan plus sama dengan, min sama dengan, kali sama dengan, dan seterusnya ya. Atau kita juga bisa menggunakan plus gitu. Kalau di bahasa pemrograman kan ada i plus plus, nah, atau a plus plus, a min min, nah, sama aja, itu termasuk ke dalam operator penugasan. Nah, ini ada contoh, nanti silahkan teman-teman kerjakan, dicoba ya, dilihat, diamati hasilnya, alurnya itu bagaimana ya. Nah, ini hasilnya, meskipun saya tampilkan di sini, kalau teman-teman nggak coba sendiri itu kurang nanti kurang maksimal dalam memahaminya. Jadi teman-teman harus coba sendiri, ditulis sambil dipahami, nanti kalau ada error dicari solusinya ya. Kalau nggak bisa hubungi saya di grup WA ataupun di komentar ini. Yang ketiga ada operator relasi atau perbandingan. Operator relasi atau perbandingan adalah operator yang digunakan membandingkan dua nilai, perbandingan dua nilai. Ada lebih besar, lebih kecil, sama dengan ya. Untuk sama dengan di sini ada dua sama dengan dan ada tiga sama dengan. Perbedaannya kalau kita menggunakan dua sama dengan, dia hanya membandingkan value-nya saja, hanya membandingkan isinya. Namun ketika teman-teman menggunakan tiga sama dengan, itu dia membandingkan isi sekaligus tipe datanya. Nanti ada penjelasannya di bawah. Oke ya. Contoh di sini untuk membandingkan ya, kita bisa menggunakan teknik seperti ini. Kita memiliki A 25, B 15. Kita bandingkan A dengan B ya. Hasil ini berarti nanti dia akan false atau true ya. Apakah 25 itu sama dengan 15?
Yang A itu berarti kan salah ya, false. 25 itu enggak sama dengan 15. Kemudian yang kedua, lebih besar, A lebih besar daripada B, 25 lebih besar daripada 15. Oh benar, berarti yang B ini true. Nah, perbandingan ini tidak hanya untuk mencetak false dan true saja, tapi bisa untuk mencetak di dalam kondisi nanti ya, dalam kondisi if else di pertemuan berikutnya. Misalkan jika belanja, total belanja melebihi 1 juta, nanti mendapatkan bonus, mendapatkan hadiah, dan juga yang lainnya. Oke, ini untuk perbandingan sama dengan 2 dan sama dengan 3. Nah, kalau kita membandingkan menggunakan 2 sama dengan, misalkan di sini menggunakan string dan integer ya. Kok tahu Pak itu string, kok tahu itu integer? Ciri-ciri string dihimpit dengan tanda petik. Tapi kalau integer langsung ditulis angkanya. Kalau kita bandingkan dengan cara yang di atas dengan menggunakan 2 sama dengan, ini hasilnya adalah true. Karena dia hanya membandingkan nilainya saja. Ini sama-sama 4-nya. Sedangkan kalau kita ingin membandingkan termasuk tipe datanya, kita menggunakan 3 sama dengan. Ya. Jadi kalau yang bawah ini nilainya salah. Karena meskipun dia bernilai 4, tapi tipe datanya berbeda. Jadi kalau 3 sama dengan, dia selain membandingkan nilai, dia juga membandingkan tipe data. Ada operator logika, dia digunakan untuk operasi terhadap dua bilangan boolean. Nah, ada AND, OR, dan negasi. Nah, ini jarang sebenarnya digunakan, tapi biasanya digunakan untuk login dan login ya, form login itu biasanya. Nah, kalau kita menggunakan dan, ini kan seperti konjungsi ya, jadi dia harus benar dan benar untuk hasil benar atau untuk output benar. Tapi kalau benar dan salah, itu berarti hasilnya adalah, outputnya adalah salah. Karena sifat dari OR, sifat dari AND atau konjungsi, itu adalah dia akan bernilai benar ketika benar bertemu dengan benar. Selain itu hasilnya adalah salah. Tetapi kalau OR, fungsinya garis lurus ini ya, simbolnya. Kalau OR adalah, maaf ya kemencet, kalau OR adalah ketika salah bertemu salah, hasilnya adalah salah, selain itu hasilnya adalah benar semua. Tapi kalau negasi adalah kebalikannya, kalau awalnya salah dia menjadi benar, kalau awalnya benar menjadi salah. Ini hasilnya ya teman-teman. Selanjutnya ada operator bitwise untuk operasi berdasarkan bit biner. Ya, ini sebenarnya hampir mirip ya, cuma simbolnya aja yang berbeda antara AND, OR, dan negasi ya. Kalau di sini nggak ada. Ini untuk menjumlahkan ataupun membandingkan biner. Nah, contohnya kita memiliki dua pilihan biner seperti itu. Nah, contohnya di sini. Ini untuk N ya. N kan berarti ketika benar bertemu benar hasilnya adalah benar, atau ketika satu bertemu satu hasilnya adalah satu. Selain itu hasilnya 0 ya. Ini kan 0 bertemu 1 hasilnya adalah 0. 0 N 0 hasilnya adalah 0. 1 N 1 hasilnya adalah 1. Atau benar dan benar hasilnya benar. Benar dan benar hasilnya benar. Salah dan benar, benar dan salah hasilnya adalah salah. Karena kita menggunakan N. Benar dan salah hasilnya adalah salah. Ini salah dan salah hasilnya salah ya. Kemudian kalau OR berarti ketika salah dan salah hasilnya adalah salah, selain itu hasilnya benar. Atau ketika 0 dan 0 hasilnya adalah 0. Selain itu jika ada satunya berarti hasilnya adalah 1. 0 OR 1 hasilnya adalah 1. 0 OR 0 hasilnya adalah 0. Ingat ya, ini adalah disjungsi kalau di materi matematika diskrit waktu itu. Dan seterusnya. Ini XOR, kemudian ada NOT, ya kebalikannya, yang awalnya 0 menjadi 1, yang awalnya 1 menjadi 0. Oke, ini ada contoh di dalam codingnya, nanti teman-teman juga praktekkan ya. Dan yang keenam ada operator ternary. Dia merupakan operator yang terdiri dari 3 bagian. Nah, ada bagian, kalau yang atas tadi kan hanya kiri dan kanan, kalau di sini ada kondisi, kemudian ada jika benar dan jika salah. Ya, dipisah dengan tanda tanya dan tanda titik 2. Oke, kalau kita gambarkan, kamu suka aku. Jika iya, dia bilang apa di sini. Tapi kalau tidak, dia bilang apa di situ. Contoh kita membuat suatu perintah coding
ya, membuat variabel untuk confirm, berarti klik OK atau cancel ya. Apakah kamu berumur di atas 18 tahun? Kita membuat variabel hasil pernyataan. Nah, kondisi ini apakah benar atau salah? Kalau benar, dia muncul selamat datang di website ini. Muncul ini ya. Tapi kalau diklik cancel atau batal, ya kamu tidak boleh masuk ke website ini. Jadi ketika diklik OK yang ditampilkan ini, ketika diklik cancel yang tampil adalah ini. Ya, dari confirm di atas tadi. Ada 3 bagian. Itu disebut sebagai apa tadi? Ternary ya. Nah, operator ternary. Oke, kiranya seperti itu. Minggu depan kita masuk ke pertemuan 12, percabangan dan perulangan. Jadi hari ini kita masuk 2 mata materi ya, yaitu pertemuan 12 dan 13. Cukup cepat yang saya sampaikan dan saya mohon maaf karena saya membuatkan video ajar ya, record, karena masih keterbatasan waktu. Jadi daripada saya kosongkan ya, kan sudah ada libur juga. Untuk pertemuan hari ini saya buatkan materi record seperti ini, dan saya ucapkan terima kasih sekali bagi teman-teman kemarin yang sudah bergabung, yang sudah datang di tempat saya ya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih sekali sudah meluangkan waktunya ya untuk main ke rumah saya. Dan nanti kabar-kabar ya, kalau teman-teman ada yang ingin punya hajatan, saya diundang juga ya. Baik, saya Dendi Kurniawan, jangan lupa presensi di Zakat, berikan review terbaik. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.